Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah bagian ketiga dari bimbel online persiapan KSMMTS Matematika Terintegrasi tahun 2024. Nah, masih sama seperti video sebelumnya, kita masih membahas tentang soal KSM 2013 MTS untuk tingkat kabupaten dan kotanya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya. Oke, silahkan di subscribe sekarang ya. Oke, kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 25. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Misalkan AB sama dengan DE sama dengan EF sama dengan HA sama dengan 6 cm dan BC sama dengan CD sama dengan FG sama dengan GH sama dengan 2 cm. Diketahui daerah di tengah yang tidak diarsir adalah lingkaran. Luas daerah yang diarsir adalah titik-titik cm persegi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ada baiknya kita masukkan dulu informasi-informasi penting dari soal ini ke dalam gambar yang sudah disediakan pada soal ini. Jadi mulai dari sisi-sisinya itu kan sudah diketahui ya. Coba kita masukkan dulu ke dalam gambarnya. Seperti ini 6 cm, ini 6 cm, 6 cm, dan juga 6 cm berdasarkan soalnya. Kemudian sisi-sisi yang sampingnya itu 2. Ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Nah, selanjutnya agar soal ini lebih mudah diselesaikan, tentunya ada garis bantu yang akan kita buat agar gambarnya ini terlihat lebih mudah dan lebih sederhana untuk diselesaikan. Jadi garis bantunya di mana? Perhatikan di sini kita buat garis bantu agar gambar yang awalnya itu seperti berlubang di bagian atas dan bawah itu menjadi sebuah persegi yang utuh gitu ya. Jadi ada persegi baru yang besar yang terlihat dari soal ini. Jadi kalau misalkan kita buat lebih rapi, gambarnya akan terlihat seperti ini. Jadi di sini sudah saya perjelas gambarnya. Saya beri sebuah garis bantu di bagian diagonal dari persegi yang besar ini, dan ini akan nanti menjadi peran penting untuk menyelesaikan soal ini. Nah, di sini kan ini adalah sebuah persegi besar ya. Kalau kita lihat secara utuh tanpa kita melihat mana yang diarsir dan mana yang tidak. Jadi di sini ada sebuah persegi besar. Persegi besar ini ukurannya berapa? Jelas ya, persegi besar ini ukurannya adalah 8 cm karena ditambah ini 2 cm ditambah dengan 6 cm sehingga persegi ini memiliki sisi 8 cm. Sehingga untuk menentukan luasnya itu kita gunakan rumus sisi pangkat 2 atau sisi kali sisi, sehingga kita peroleh 8 pangkat 2 adalah 64 cm pangkat 2. Ini adalah luas total dari gambar ini yang sudah kita beri garis bantu gitu ya. Nah, untuk mendapatkan luas yang diarsir, tentunya kita akan mengurangkan luas total ini, luas persegi yang besar itu akan kita kurangkan dengan luas persegi yang kecil-kecil. Yang mana sih yang persegi kecil-kecil? Persegi kecil-kecil yang ini. Sini saya arsir dengan warna hitam ya. Ini adalah persegi kecil-kecil yang dimaksud. Jadi di sini luas persegi yang kecilnya ini ada 2 ya. Ada 2, sehingga nanti di sini kita tuliskan 2 kali luas persegi yang kecil. Kemudian juga dikurangkan dengan luas lingkaran yang ada di tengah gitu. Tetapi kita harus menentukan masing-masing luasnya terlebih dahulu, luas persegi yang kecil dan juga luas dari lingkarannya. Nah, untuk luas persegi yang kecil itu sangat mudah. Untuk luas persegi yang kecil itu kita sudah punya sisinya. Sisinya itu adalah yang mana? Sisinya itu yang ini 2 cm. Berarti kita gunakan rumus yang sama, sisi pangkat 2 atau 2 pangkat 2 kita peroleh luasnya adalah 4 cm persegi. Sehingga untuk 2 luas persegi yang kecil itu tinggal dikali 2 aja, 2 kali 4 berarti dapat 8 cm persegi. Selesai untuk yang persegi kecil. Tetapi PR kita adalah menentukan luas lingkaran yang tidak diarsir yang berada di tengah-tengahnya tersebut. Tentunya kita harus mencari yang namanya diameter terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan panjang PQ yang merupakan salah satu clue untuk mendapatkan diameter dari lingkaran yang tidak diarsir itu, kita melihat persegi yang besar ini, PQ merupakan diagonal bidangnya. Jadi PQ ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang dari sebuah persegi itu ada rumusnya. Kalau misalkan sisinya itu adalah S, maka diagonal bidangnya itu adalah S akar 2. Sehingga ini S-nya kan adalah 8 cm. Berarti panjang diagonal bidangnya adalah 8 akar 2 cm juga. Seperti itu ya, sangat mudah untuk mendapatkan diagonal bidangnya. Nah, kemudian ketika kalian lihat persegi yang kecil ini punya juga diagonal bidang yang kecil juga ya. Nah, diagonal bidang yang kecil, jadi diagonal yang kecil yang ini di sini itu panjangnya adalah 2 akar 2. Jadi ini panjangnya adalah 2 akar 2. Yang di atas juga sama.
Yang ini panjangnya adalah 2 akar 2. Berarti untuk mendapatkan diameter, kita mengurangkan 8 akar 2 yang merupakan panjang total PQ, kita kurangkan dengan 2 akar 2 yang merupakan diagonal bidang dari persegi yang kecil. Itu tentunya ada 2, berarti kita kurangkan 2 kali. Sehingga kita dapat diameter lingkaran yang di tengah itu adalah 4 akar 2 cm. Nah, kalau misalkan diameternya adalah 4 akar 2, tentu sekarang sudah bisa menentukan luas dari lingkaran tersebut. Nah, kalau diameternya adalah 4 akar 2, tentunya R-nya adalah setengahnya, yaitu 2 akar 2 cm. Kita tinggal masukkan rumus lingkaran, yaitu V R pangkat 2. Berarti V-nya itu dikatakan di sini nilainya adalah 3,14. Berarti 3,14 dikali dengan R-nya adalah 2 akar 2 yang kemudian kita pangkatkan 2. 3,14 dikalikan 2 akar 2 itu kalau dipangkatkan 2 berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 adalah 8. Nah, 3,14 kita kalikan dengan 8 deh. Coba kita hitung 3,14 dikalikan 8 itu 2 ingat 3, 8 berarti ini 1 ingat 1, kemudian 8 kali 3 24 tambah 1 25, berarti 25,12 cm persegi. Sehingga untuk mendapatkan luas daerah yang diarsir saja, itu tentunya kita gunakan rumus yang tadi. Berarti luas persegi yang besar kita kurangkan dengan 2 kali luas persegi yang kecil, kita kurangkan lagi dengan luas lingkaran. Berarti untuk yang besar kan 64 dikurangkan dengan 2 kalinya tadi ya, 2 kali 4 berarti langsung saja kurang 8, kemudian kurang dengan 25,12. Yang ini hasilnya adalah 56 kurang 25,12, coba kita hitung. Di sini 56,00 kemudian kurangkan dengan 25,12, ini jadinya 8, ini tinggal 9 ya, ini jadinya adalah 5. Berarti di sini 8,0, di sini 3, berarti sama dengan 30,88 cm persegi. Ini adalah jawaban dari soal nomor 25 ini. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, selanjutnya di soal nomor 26 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Suatu tabung pengukur mempunyai diameter 8 cm dan berisi air setinggi 5 cm. Sebuah bola berdiameter 6 cm dimasukkan ke dalam tabung tersebut dan tenggelam sampai ke dasar. Tinggi air sekarang adalah titik-titik cm. Nah, informasi-informasi penting dari soal ini sudah saya masukkan ke dalam gambar yang ada di layar kalian. Di sini ada diameter tabung itu sama dengan 8 cm. Jadi jari-jarinya tabung tentu setengahnya yaitu 4 cm. Begitu juga untuk bola, karena diameter bola itu adalah 6 cm, maka jari-jari bola adalah 3 cm. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita pertama harus menghitung volume awal air yang berada dalam tabung ini sebelum bola berdiameter 6 cm dimasukkan ke dalamnya. Jadi kita tuliskan volume awal dari tabung ini, itu kita gunakan rumus volume tabung juga tentunya ya, yaitu apa? V R pangkat 2T. Jadi ini adalah volume dari sebuah tabung. Nah, R-nya ini tentu R tabung yang kita gunakan. Nah, sini kita masukkan dengan catatan V-nya itu kita biarkan tetap V karena nanti kita akan coret-coret. Jadi kita tidak perlu menghitung nilai V-nya itu 22/7 atau 3,14. Berarti di sini V, kemudian jari-jarinya adalah 4, berarti 4 pangkat 2 dikalikan dengan tingginya itu adalah 5 cm. Berarti di sini kan V dikali 16 kali 5, tentu jawabannya adalah 80 V. Ini adalah volume awal sebelum bola itu dimasukkan ke dalam tabungnya. Nah, kemudian yang harus kita hitung adalah volume bola yang akan dimasukkan. Nah, volume bola ini kita gunakan rumus volume bola juga, yaitu 4/3 V R pangkat 3 dengan catatan jari-jarinya adalah jari-jari bola. Berarti di sini 4/3 V, kemudian jari-jari bolanya adalah 3, berarti kan 3 kali 3 kali 3. Salah satu 3-nya kita coret dengan 3 yang di bawah, berarti yang tersisa adalah 4 kali 3 kali 3. 4 kali 3 12, 12 kali 3 adalah 36. Berarti ini adalah 36 V. Nah, kemudian untuk menentukan tinggi akhir yang ditanyakan di soal ini, tentunya kita akan menjumlahkan. Kita jumlahkan jadi volume total yang ada di tabung itu berarti volume awal dari tabung kemudian dijumlahkan dengan volume bola tentunya ya. Maka di sini 80 V kita jumlahkan dengan 36 V. Kemudian untuk volume total itu ada rumusnya ya. Rumusnya kita gunakan rumus volume dari tabung. Sama seperti tadi rumusnya adalah V R pangkat 2 dengan T. Nah, T-nya di sini itu adalah T yang baru. Jadi T di sini akan kita cari tahu berapa nilainya. Berarti tidak usah dimasukkan.
yang dimasukkan cukup jari-jarinya saja. Jadi di sini jari-jarinya adalah jari-jari tabung. Berarti di sini V kali jari-jari tabung adalah 4, berarti 4 pangkat 2 kali dengan T. Nah, di sini kita jumlahkan dulu, 80 tambah 36 itu hasilnya adalah 116 V. Selanjutnya, di sini 4 pangkat 2 hasilnya berapa? 4 pangkat 2 adalah 16, berarti 16 V kali T sama dengan 116 V. Nah, di sini kan ruas kiri ruas kanan ada V, maka kita coret saja. Ini alasan kenapa kita tidak ganti menjadi 22/7 atau 3,14 karena ujung-ujungnya akan dieliminasi juga. Maka yang tersisa adalah 16T sama dengan 116. Berarti T kita dapat 116/16. Kita bagi 2 dulu supaya sederhana. Maka di sini jadinya adalah 58/8. Kita bagi 2 lagi berarti 29/4. Kalau misalkan kita mau tentukan berapa bilangannya dalam desimal, kita cukup bagi saja ya, 29 bagi 4. Berarti di sini yang paling dekat kan 7 ya, 7. Berarti di sini 28 kurang 1. Nah, kalau sisa 1 di pembagian 4 itu berarti 0,25. Berarti di sini hasilnya adalah 7,25 cm. Ini adalah tinggi yang setelah bola berdiameter 6 cm dimasukkan ke dalam tabung ukur yang diameternya 8 cm. Jadi ini adalah jawaban dari soal nomor 26 ini. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Nah, kita lanjut ke soal nomor 27. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Selisih dari rata-rata dan median untuk data 16, 13, 9, 2, 10, 8, 21, 12, 20, dan 7 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, karena ada kata median, maka kita harus mengurutkan data tunggal yang ada di soal ini dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Kita tulis dulu, 2, ini 2 sudah, kemudian yang paling kecil berikutnya adalah 7, sini 7, kemudian 8, kemudian 9, kemudian berapa lagi nih? Ada 12 atau 10, 10 duluan, kemudian 12, 10 dan 12 sudah, kemudian 13, kemudian 16, kemudian 20, kemudian yang terakhir adalah 21. Nah, semuanya sudah selesai ya. Maka ini adalah data yang sudah terurut. Ini adalah data yang terurut. Apa gunanya data terurut ini? Data yang terurut ini kita gunakan untuk mencari letak dari median. Median itu artinya adalah nilai tengah. Kalau misalkan ada yang tidak tahu nilai tengah. Jadi karena namanya nilai tengah, berarti kita harus menghitung banyaknya data, kemudian kita cari mana tengahnya. Coba kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena ada 10, maka tengahnya itu adalah di antara data ke-5 dan juga data ke-6. Berarti di sini kan ada 5 data ya. Ini ada 5 data, ini ada 5 data, maka tengahnya itu adalah tempat median itu berada gitu. Berarti letaknya di sini ya. Nah, karena dia berada di antara 10 dan 12, maka median dari data ini adalah hasil dari 10 ditambah 12 yang dibagi dengan 2. Ini adalah 22/2, dapat jawabannya adalah 11. Ini adalah mediannya. Kemudian kita akan cari nilai rata-rata, karena yang dicari juga adalah nilai rata-rata. Berarti untuk rata-rata kita jumlahkan semuanya dulu. Berarti 2 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 12 tambah 13 tambah 16 tambah 20 tambah 21 yang ujung-ujungnya akan kita bagi dengan 10, yaitu banyaknya data tersebut. Nah, di sini kita jumlah dulu. 2 tambah 7 9, 9 tambah 8 17, 17 tambah 9 itu 26, sudah sampai 26 ya. 26 tambah 10 itu 36, 36 tambah 12 itu 48, 48 tambah 13 itu 61, 61 tambah 16 itu 77, 77 tambah 20 itu adalah 97, 97 tambah dengan 21 berarti hasilnya adalah 118 ya, 118. Nah, kemudian totalnya itu 118 kita bagi dengan 10 untuk mendapatkan nilai rata-ratanya. Berarti nilai rata-ratanya adalah 11,8. Nah, karena yang ditanya adalah selisihnya itu kita tinggal kurangkan saja rata-rata, kita kurangkan dengan median, karena selisihnya itu yang besar kurang yang kecil kan, berarti yang rata-rata duluan. Rata-ratanya 11,8, kita kurangkan dengan 11 mediannya, berarti hasilnya adalah 0,8. Ini adalah jawaban dari soal ini. Sangat mudah ya. Nah, jadi itu dia tadi pembahasan soal dari bagian ketiga Bimbel Online Persiapan KSMMTS Matematika Terintegrasi tahun 2024. Jadi kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini ada soal nomor 28 yang insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Silahkan kalian kerja. Kalau misalkan kalian sudah tahu, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah akan kami koreksi. Oke?
Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.